publik figur di tanah air selalu memberikan hiburan kepada khalayak. Tidak sampai di situ saja, hiburan kontroversial hingga kasus kontroversial juga menyelimuti kehidupan publik figur. Bersama saya, Ernawati di Lintas Jurnalistik, akan melakukan investigasi dengan mata telanjang terhadap kasus-kasus tersebut. Ini dia, Lintas Jur. Abdul Ghoffar Hilman atau lebih dikenal dengan Ghoffar Hilman lahir di Jakarta 26 April 1983 yang saat ini berusia 38 tahun. Ghoffar Hilman merupakan seorang penyiar radio, YouTuber, aktor, pembawa acara, komedian, dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal sebagai penyiar radio Hard Rock FM sejak tahun 2012 hingga 2021. Ghoffar merupakan pemegang rekor muri siaran radio terlama, yakni 34 jam nonstop. Selain sebagai penyiar, ia juga membintangi beberapa film layar lebar seperti Aku Cinta Kamu, Me and You versus the World, dan Midnight. Karir Ghoffar sebagai penyiar radio pertama kali dimulai pada tahun 2012. Ia menjadi penyiar tamu Hard Rock FM untuk pertama di program Drive and Jive menemani Andira Pramanta. Saat itu ia juga masih gilir berganti melakukan siaran di Hard Rock dan Trax FM. Awal tahun 2013, Ghoffar resmi menjadi penyiar tetap di program sore tersebut. Sebelum menerima tawaran ini, ia terlebih dahulu ditawari untuk menjadi penyiar di radio Gen FM. Karena lama tak mendapatkan jawaban, Ghoffar lebih memilih untuk mendaftar di Hard Rock. Pada 20 April 2021, Ghoffar melakukan siaran terakhirnya di Hard Rock FM, di mana ia memutuskan untuk berhenti dari dunia penyiaran radio setelah berkarir selama 9 tahun. Ghoffar memutuskan berhenti karena merasa tidak sesemangat dahulu dalam melakukan siaran. Pada 8 Juni 2021, seorang warganet di media sosial Twitter bernama Nyelaras mengungkapkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2018 lalu. Ia menuding Ghoffar sebagai pelaku pelecehan tersebut. Akibatnya, pada 9 Juni 2021, PT Lawless Jakarta Indonesia mengeluarkan Ghoffar Hilman dan menyatakan bahwa mereka berpihak bersama korban. Akun Twitter @queenjojo menulis pengalaman tidak menyenangkannya di media sosial. Dia buka-bukaan soal dirinya yang pernah jadi korban pelecehan seksual dan sempat membuatnya trauma. Hal itu terjadi dalam sebuah event di Malang dan melibatkan Ghoffar Hilman. Statement dari akun @queenjojo bermula dari pemilik akun tersebut mengunggah respons atas cuitan pertanyaan, "Ayo, pernah dinotis siapa?" Setelahnya, wanita tersebut membuat utas atau rangkaian cuitan yang menjelaskan pelecehan seksual yang ia alami, dan ia menyebut nama Ghoffar Hilman. Wanita tersebut mulanya mengaku menghampiri Ghoffar di depan, karena seperti yang ia akui bahwa di acara tersebut Ghoffar merupakan bintang tamu. Ia mengaku ingin mengambil gambar untuk keperluan Instagram, dan ia dirangkul oleh Ghoffar Hilman saat mengambil video Instagram. Usai mengambil video, ia mengaku bahwa Ghoffar segera memeluknya dari belakang. Setelahnya, wanita tersebut mengaku bahwa Ghoffar memasukkan kedua tangannya ke dalam baju yang ia kenakan. Dalam utas tersebut, ia juga menyampaikan beberapa poin peringatan untuk Ghoffar. Ia mengingatkan agar Ghoffar tidak melakukan hal serupa lagi ke orang lain.
Tak lama cuitan terekspos, kasus tersebut menarik perhatian warganet dan menjadi trending di Twitter. Gofar Hilman selaku orang yang dituduhkan pun segera memberikan klarifikasi di akun Twitter pribadi miliknya. Ia mengiyakan kalau ia pernah menjadi bintang tamu di acara tersebut. Namun, ia secara tegas tidak mengakui dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Tak sampai di situ, beberapa kalangan publik figur juga memberikan komentar terhadap kasus dugaan pelecehan yang membawa nama Gofar Hilman. Antara lain, Uus. Ia selaku teman Gofar Hilman justru berharap kasus ini menemukan titik terang dan ikut prihatin dengan Nyelaras selaku korban. Selain Uus, ada Fiersa Besari, yaitu musisi Indonesia yang memberikan dukungan kepada Nyelaras lewat cuitan di akun Twitter miliknya. Selain itu, ada Nikita Mirzani, yaitu teman dekat Gofar Hilman yang memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut. Jadi gue sempat telepon-teleponan sama Gofar ya. Kalau gue kan sampai sekarang masih keep kontak karena dia adalah orang temen gue yang baik juga. Kalau gue sudah baca ya beritanya, ya gue sih nggak tahu apakah itu benar, apakah itu enggak. Tapi kalau lu tanya bagaimana Gofar terhadap gue, dia orangnya baik, sangat sopan. Tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana-gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perempuannya juga mau. Jadi ya namanya laki kalau dikasih begituan, iya masa lu tolak sih, ya kan gitu. Tapi kan gue juga tidak bisa membenarkan ini gosip benar atau enggak. Yang tahu kan adalah dirinya Gofar sendiri. Tapi kayaknya dia lagi menyelesaikan masalahnya itu. Tidak sedikit netizen membela Gofar Hilman dan beranggapan bahwa hal tersebut biasa terjadi di tempat seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan anak muda mengenai kasus pelecehan atas nama Gofar Hilman? Berikut cuplikannya. Menurut saya sih kasus ini harus diproses ya, karena yang namanya pelecehan itu sama sekali udah nggak bisa ditoleransi lagi sih, jadi hukumnya wajib diproses. Menurut saya sebagai perempuan, kasus ini harus diusut dengan tuntas dan untuk para korban lainnya semoga untuk berani speak up dan melaporkan atas apa yang menimpa dirinya. Karena perempuan dilahirkan untuk tidak dilecehkan. Juga untuk Gofar Hilman, semoga lebih bisa menghargai perempuan dan bisa lebih bertanggung jawab atas kasus ini. Semoga kasus ini tidak berakhir dengan kata permintaan maaf saja. Menurut saya pelecehan itu dimanapun tempatnya itu nggak bisa dibenerin ya, dan saya harap kasus ini tuh bisa diusut sampai tuntas dan tidak ada cuma damai aja gitu. Dan menurut saya buat yang ngedukung kayak gitu, mau itu kasusnya benar atau enggak, kita sesama perempuan lebih baik saling mendukung sih, karena pelecehan sama siapapun itu nggak dibenarkan. Pendapat saya mengenai dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gofar Hilman yang baru-baru ini beredar di dunia maya adalah semoga kebenarannya cepat terungkap dan juga semoga korban bisa mendapat keadilan yang terbaik, bisa mendapatkan solusi yang terbaik, dan juga semoga kasus-kasus pelecehan seperti ini tidak terjadi lagi. Hai, gue Mario, salah satu reporter entertain di media di Indonesia. Dan gue pengen ngomong sedikit soal kasus Gofar Hilman, kasus pelecehan seksual yang menjerat Gofar Hilman. Nah, ada 3 hal yang mau gue sampaikan di sini. Jadi ceritanya itu ada satu akun, gue nggak usah sebutin di sini. Dia membuat pengakuan di Twitter bahwa dia sudah dilecehkan oleh Gofar Hilman sejak 3 tahun yang lalu, sejak tahun 2018 lalu. Nah, menurut gue korban pelecehan seksual itu semestinya harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Maksudnya gini, memang kita nggak bakal menghendaki pelecehan seksual itu terjadi, tapi ketika itu sudah terjadi, menurut gue yang harus dilakukan adalah sebisa mungkin mencari perlindungan dan hak yang sebenarnya memang milik dia, yang sebenarnya memang harus dia dapatkan. Maksudnya keamanan dan lain-lain.
Artinya dia sebenarnya nggak perlu mengulur waktu terlalu lama untuk mengabarkan hal tersebut. Kini, Nyelaras dilindungi oleh LPH Apik dalam menghadapi kasus pelecehan tersebut. Kemudian sudah ada 8 korban pelecehan yang mengadukan pelecehan yang dilakukan oleh Gofar Hilman. Tidak sampai di situ. Setelah lama kasus tidak ada perkembangan, akhirnya Gofar Hilman memberikan klarifikasi dan statement secara langsung melalui video yang diunggahnya di channel YouTube pribadinya. Gue menjelaskan soal kejadian yang viral selama 2 minggu belakangan ini. Singkat kata itu dimulai dari cuitan seorang perempuan pada tanggal 8 Juni 2021 yang menyebutkan nama gua sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap dirinya pada sebuah event di Malang pada Agustus 2018. Jadi selama 2 minggu ini gue berdiam diri, gue tidak membenarkan hal itu. Bukan berarti gue membenarkan hal itu, tapi karena gue ingin lebih fokus, lebih gak gegabah daripada koar-koar, lebih baik gue fokus untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Karena hal ini sangat serius dan gue ingin menanganinya dengan serius juga. Sekali lagi gue menegaskan bahwa gue tidak melakukan hal tersebut dan omongan gue bisa dipertanggungjawabkan. Segala upaya sudah kami lakukan, mencari foto, video, menanyakan para saksi. Dari semua itu, gue tidak melihat adanya keterlibatan gue dalam tuduhan tersebut. Dan sampai sekarang, kami masih menunggu dari pihak terkait untuk membuka diri, kesediaannya, kita berkomunikasi. Ya, kami masih menunggu. Semoga dapat respon yang baik dari niat baik kami. Ya, balik lagi gue kangen akan bikin-bikin gini. Gue udah lama gak nih ke studio ini. Udah 2 minggu cuy. 2 minggu tuh gue cuma, cuma fokus apa yang sedang terjadi sih, hal-hal yang besar yang terjadi. Gue sempat berpikir bahwa apakah gue harus ninggalin syutingan-syutingan ini, apa yang gue buat di YouTube, di sosmed gitu kan. Cita-cita gue ke depan yang sangat banyak itu. Nggak tahu, gue cuma pengen fokus sama masalah ini, gue cuma fokus sama pegawai gue cuma fokus sama diri gue, keluarga gue, orang-orang terdekat gue cuma fokus akan hal itu. Nggak tahu kenapa ya. Ya down, ya pasti down lah, karena ya gue melihat sentimen publik yang menyudutkan gue, seakan-akan gue pribadi yang sangat-sangat buruk gitu kan, tanpa mengenal gue secara pribadi. Jadinya gue mikir, apa karena penampilan gue? Apakah karena cara bertutur kata gue? Apakah karena gue cara gue berinteraksi sama orang? Jadinya kayak, wah ini cocok banget nih, dia pasti ngelakuin hal ini. Gofar pasti ngelakuin hal ini nih. Karena gue sangat fit the profile. Stigma pelecehan seksual tersebut kayak cocok banget sama gue gitu. Dan itu nggak fair. Itu nggak fair buat gue. Ya memang gue sering ngomongin seks dan perempuan. Tapi itu jelas banget. Bahwa semuanya harus konsensual atau suka sama suka. Dan yang pastinya, yang penting nih, bertanggung jawab. Gue di sini ingin meminta maaf kepada semuanya. Cara gue bertutur kata, cara gue berkomunikasi, konten-konten gue, cara berekspresi gue, mungkin tidak bisa diterima sama banyak orang. Gue minta maaf. Gue cuma pengen jujur aja sih sama diri gue. Gue cuma pengen jujur dalam berkarya, gue cuma pengen jujur dalam berekspresi, udah itu doang. Gak ada maksud apa-apa.
Karena gue sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi orang-orang, termasuk kebebasan perempuan berekspresi. Dan gue tidak akan mengambil keuntungan atau peluang yang bisa membuat tindakan gue tercela. Jadi buat teman-teman di sini yang masih bilang kayak, itu ceweknya kenapa kok datang sendirian ke acara kayak gitu kan. Kenapa minum, kenapa joget, kenapa ngerokok, kenapa ini, kenapa itu. Stigma-stigma lain kayak, kenapa tatoan, kenapa ngomongnya kok ngasal gitu kan. Kenapa pakaiannya kebuka banget, kenapa pakaiannya ketutup banget. Ya itu adalah kebebasan berekspresi seorang dan gue menghargai hal itu. Dan itu gak apa-apa. Itu hak kalian, itu hak gue dan hak kita semua. Gimana cara menyampaikan kita ke depan publik, cara kita berekspresi. Asal kita nyaman dan tidak merugikan, itu sama sekali gak apa-apa. Dan gue menghargai hal itu. Dan sekali lagi gue sangat serius untuk menangani kasus ini. Karena bukan cuma kerugian yang gue alami, tapi karena hal ini tuh sangat bertentangan dengan apa yang gue yakini dan gue jalanin. Dan di kesempatan kali ini gue ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman gue yang masih percaya bahwa gue tidak melakukan tuduhan tersebut. Gue cuma berharap secepatnya gue menemui titik terang dan kebenaran bisa terungkap. Sekali lagi, gue Gofar Hilman siap, sangat siap untuk segala proses yang akan dijalani. Terima kasih. Melalui video yang diunggahnya, ia meminta maaf atas tutur kata dan apa yang ia lakukan selama ini. Ia menjelaskan apa yang ia lakukan hanya untuk dirinya sendiri dan hanya untuk bebas berekspresi dengan berkarya tanpa ada maksud tertentu. Sampai saat ini, kedua belah pihak masih memproses kasus pelecehan tersebut dengan cukup serius dan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Melalui video klarifikasi di YouTube-nya, Gofar Hilman menyatakan siap dengan segala proses yang harus ia jalankan untuk menemukan titik terang dari kasus pelecehan yang mengatasnamakan dirinya. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang dengan segala keterbukaan dan keadilan yang nyata bagi kedua belah.